Jumpa lagi ya dengan kami Bejo Motorcycle, teman-teman. Kali ini kami dapat garapan Vespa Excel yang udah mati bertahun-tahun ya, teman-teman ya. Cuman ini kondisinya udah dibersihkan ya sama ownernya ya. Ini kondisinya mur borobudur ya, udah berkarat ya, teman-teman ya. Lalu kemarin ini ada yang bolong, teman-teman. Cuman karena kebetulan kemarin ada lem bisa, jadi kita lem aja sekalian ya, teman-teman ya. Nah, ini kondisi saya seperti ini, teman-teman. Udah lumayan bersih ya, mungkin tinggal beberapa bagian aja yang masih kotor, teman-teman. Nah, sekarang kita cek kerkasnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kondisi kerkasnya ya, teman-teman ya, masih lumayan senter ya. Cuman kondisi stang sernya yang udah lama parkir, pasti bagian bikinnya itu berkarat ya, teman-teman ya. Makanya nanti kita ganti ya. Lalu ini part-partnya ya, ada bak gigi atau bak persneleng, lalu ada kipasnya ya, teman-teman ya, kipas Excel ya. Nah, kurnya Ducati ya. Nah, ini ada mangkok karbunya yang juga dimakan karat ya, teman-teman ya, bolong ya. Lalu ada tutup koplingnya, teman-teman. Ini angka-6-nya udah aus ya. Ini ada selahan, ada tutup tromol, dan ini koplingnya ya. Kampasnya sih infonya udah diganti ya, tapi ini ada kampas serep. Lalu ini ada busi. Ya udah habis ini, teman-teman ya. Kita masukkan lagi ya. Nah, ini kondisi bloknya ya, teman-teman ya, yang katanya kemarin itu macet, lehernya lengket dengan bloknya, lalu dicongkel dan dipalu-palu bloknya ya, teman-teman ya. Dan akhirnya karena bisa keluar ya, akhirnya sehernya yang dihancurin, teman-teman. Dan dia udah beli juga ya sehernya ukuran 3M ya, ukuran yang sama ya. Ya harusnya sih di quarter ya, teman-teman ya. Lalu ini ada headnya ya, head PX dan super dan sejenisnya. Ini kodenya 8A ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, stang sernya udah kita ganti ya, menggunakan merek Cung ya. Sekarang kita cek dulu ya kondisi karkasnya ya, setelah diganti stang sernya di tukang bubut ya. Nah, kayak gini ini, teman-teman ya. Kadang tukang bubut juga nyanternya nggak terlalu rapi ya, teman-teman ya. Jadi kadang ya mekaniknya yang belum punya alat dial, kadang ya suka ketipu ya, akhirnya jadi kena getahnya juga ya, karena karkasnya oleng, mesinnya geter, lahar nggak awet, isepan nggak awet ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita senter dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini udah kita senter ulang ya, teman-teman ya. Ya, alhamdulillah pergerakan jarumnya udah sedikit ya, teman-teman ya. Udah mendekati standar pabrik ya, teman-teman ya. Nah, nanti ini kita coba ya ke rengkes untuk ngecek isepannya, dan nanti pas saat kita lepas kita buktikan, teman, apakah oleng lagi atau enggak ya, teman-teman ya. Ya udah, teman-teman, kita lanjut ya ke proses selanjutnya. Kita bongkar rengkesnya ya, teman-teman ya. Nah, ini gigi kampaknya kelihatan ada yang aus ya, teman-teman ya. Bentar ya, saya buka dulu gigi kampaknya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia gigi kampaknya, teman-teman, ada yang aus ya. Nah, ini aus ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita tambah dagingnya ya, teman-teman, supaya kembali ke bentuknya semula ya, ya mirip lah. Lalu ini kita buka gigi 1, 2, 3, 4 nya ya. Ini spasinya lumayan ya, lumayan banyak ya spasinya ya. Nah, cara membongkarnya bisa menggunakan tang snapring atau dicongkel menggunakan obeng min ya, teman-teman ya. Nah, ini udah kebuka. Nah, nanti ini kita ganti air ring sisipnya ya, udah dimakan karat ini, teman-teman. Nah, ini kita cek satu persatu giginya, pastikan nggak ada yang retak atau gumpal ya, teman-teman ya. Ya, alhamdulillah aman ya, teman-teman ya. Lalu ini plat borobudurnya juga ada yang kendor ya. Nah, ini as rodanya, teman-teman, kondisinya berkarat. Nah, ini untuk as 24 ya, teman-teman ya. Ingat-ingat ya, sebelum gigi silang masuk ke dalam itu pastikan ada ring sisipnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ring ini untuk menjaga supaya gigi silangnya itu nggak nyampe pojok banget ya, teman-teman ya, nggak nyampe ujung ya, teman-teman ya.
sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran Borobudur ya. Nah ini lahar mimisnya teman-teman. Nanti lahar mimisnya kita ganti baru ya. Lalu ini Borobudurnya ya. Nah giginya udah main aus ya, tabrakan dengan gigi sela ya teman-teman ya. Lalu ini ada pakunya yang udah mulai kendor ya teman-teman ya. Nah nanti juga kita ganti lahar Borobudurnya ya, kodenya 6302 ya teman-teman ya. Nah nanti kita bubut aja ya ujung giginya ini teman-teman ya. Lalu nanti kita las bagian pakunya ini teman-teman ya, karena hanya beberapa yang kendor ya teman-teman ya. Nah ini kondisi ringkes bagian kirinya seperti ini ya teman-teman ya. Banyak kerak dan karat babet ya, warnanya putih-putih ya. Nah lalu untuk mesin ini masih ada saut-sautan yang menggunakan plastik, dan untuk axle eksklusif atau strada biasanya itu ada seal olinya ya di bagian dalam ya. Jadi sealnya itu bertumpunya dengan as rodanya ya teman-teman ya, as roda 24. Nah sekarang kita lanjut ke bagian seal ya. Kita buka dulu sealnya ya teman-teman ya. Cara bukanya congkel aja teman-teman, menggunakan obeng ya teman-teman ya. Nah ini kondisi laharnya ya, dan dudukan laharnya ya masih lumayan lah teman-teman. Nanti kita buka snapringnya, lalu kita ganti laharnya dan kita bersihkan ya kerak-keraknya ini teman-teman, dengan cara ya diamplas boleh, dipakai tuneran yang halus boleh teman-teman, atau sikat kawat ya untuk membersihkannya ya sekeliling, tapi jangan sampai kena bagian babet isapan ya teman-teman ya. Nah ini lahar kanannya udah kita ganti ya beserta lahar baginya ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke pelepasan lahar Borobudur dan pencucian Borobudur ya, karena banyak gramnya, dan nanti kita ganti silangnya ya teman-teman ya. Ini udah lumayan aus ya. Nah untuk rengges bagian kiri udah kita bersihin teman-teman, udah kita pasang juga lahar yang barunya ya teman-teman ya. Begitu juga dengan lahar as rodanya ya teman-teman ya, udah kita ganti baru ya. Ini punyanya Bang Yudi Kapuk. Nah sekarang kita lanjut ke pembersihan bagian as Borobudur beserta gigi Borobudurnya ya, karena biasanya di dalam rongga Borobudur itu banyak sekali gramnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, banyak sekali gramnya ini. Nah sekarang kita cuci as rodanya, setelah itu kita lepas gigi silangnya ya teman-teman ya. Nah ini as komandonya menggunakan punyanya PX ya teman-teman ya. Sebenarnya sih bisa mau PX atau Excel, tapi ini menggunakan PX. Nah kita bukain menggunakan kunci 13, kita putar ke arah kanan ya seperti biasanya teman-teman. Nah sebuah catatan ya teman-teman ya, kalau as komandonya PX ganti gigi silangnya dengan PX, kalau as komandonya Excel gigi silangnya juga Excel ya teman-teman ya. Untuk bagi gigi itu bisa saling tukar, yang penting jangan menggunakan punya super ya teman-teman ya. Bagi giginya PX nggak masalah, Excel nggak masalah, aman-aman ya teman-teman. Nah untuk melepas gigi silang kalian cari coakan di bagian gigi silangnya. Nah setelah ketemu nanti tinggal kalian putar ya gigi silangnya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini udah kelepas ya teman-teman ya. Nah ini kerkas sudah kepasang ya teman-teman ya. Maaf ya tadi waktu menggunakan tracker nggak saya videoin ya, karena ini hanya untuk mengetes ya teman-teman ya, ngetes kondisi isapannya. Nah itu seal kerkas juga belum saya pasang teman-teman, nanti ini kerkasnya saya lepas lagi ya. Ini mau ngecek isapannya teman-teman ya. Nah ini bau tanam karbunya juga kendor ya teman-teman ya. Punyanya Bang Yudi Kapuk, ini bau tanamnya kendor ya. Nah ini udah saya cek ya isapannya, lalu kerkasnya udah saya lepas lagi ya teman-teman ya. Nah, nanti kita coba center atau kita cek lagi dengan dial ya. Nah ini kondisi bau tanamnya ini mesti kita benahi ya teman-teman ya. Caranya mudah ya teman-teman, sediakan 2 buah mur 11, lalu masukkan ke bautnya ya, gunakan 2 buah
kunci ya teman-teman ya, satu kunci pas, satu lagi kunci pas lagi juga nggak masalah ya teman-teman ya. Ya kunci apa aja yang penting ukuran 11 ya teman-teman ya. Lalu sebelah atas itu kita putar ke kanan, lalu yang bawah itu kita putar ke kiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah keras kencang, nah kita putar yang bagian mur yang bagian bawah, kita putar ke kiri ya teman-teman ya, untuk melepasnya ya teman-teman ya. Nah ini udah kelepas ya teman-teman ya. Nah cara melepasnya seperti tadi ya teman-teman ya. Untuk memasangnya kalian tinggal putar arah sebaliknya ya, putar ke arah kanan ya buat tanamnya ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita perbaiki ya dratnya, karena emang udah tidur ya dratnya ya teman-teman ya. Mungkin kita tap ulang menggunakan ukuran yang lebih besar ya teman-teman ya. Ya udah kita lanjut ke pengerjaan atau pengetesan karkas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, karkas yang tadi udah lumayan center, setelah dipasang dan dicabut kembali sekarang oleng lagi ya teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman. Saat teman-teman bubut disapan, diputar tukang bubut itu empuk enak, lalu dibongkar di rumah, dipasang lagi semuanya, tahu-tahu seret. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, karkasnya oleng ya. Nah ini karkasnya udah kita center ulang ya teman-teman ya, kondisi udah lumayan oke. Nah ini hanya sebatas pengalaman dari kami, tidak bermaksud untuk menggerui teman-teman semua ya. Nah ini gigi kampaknya udah ditambah daging ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang kembali ya, jangan lupa diberi grease ya, karena di dalam itu ada o-ringnya ya, nanti takutnya o-ringnya sobek teman-teman saat dipasang tanpa diberi grease atau diberi pelumas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita pasang karkas ya, ini sealnya udah kepasang. Jangan lupa dikasih oli atau grease ya bagian dalam sealnya dan juga bagian lubang laharnya ya, supaya nanti lebih mudah dalam memasang karkas ya. Lalu bagian isapannya juga kita kasih oli sedikit ya, untuk meminimalisir gesekan antara karkas dan isapan ya. Nah, ini kita pasang dulu ya teman-teman ya, menggunakan tracker ala-ala pemula lah teman-teman. Nah untuk memasang menggunakan tracker, pastikan kalian perhatikan bagian stang sere ya, jangan sampai kejepit ya teman-teman ya dengan crankcase ya. Nah ini teman-teman nih, kita pegangi atau kita ikat dengan baut tanam yang ada di depan gitu untuk bagian blok ya teman-teman ya. Nah ini kondisi karkas sudah kepasang ya teman-teman ya. Nah celahnya juga udah aman. Sekarang kita pasang borobudurnya ya, ini udah kita las ya, ada 4 ya yang kita las ya. Ya ini tetap kita gunakan platnya karena emang kondisi pernya masih lumayan ya, masih lumayan bagus. Lalu ini kita beri grease ya tempat lahar mimisnya, supaya nanti saat memasang itu lahar mimisnya lengket ya ke bagian itu ya. Nah ini juga udah kita rapikan ya di tukang bubut ya, minta dirapikan bagian giginya ya, supaya gigi selah itu lebih masuk dalam ya teman-teman ya, supaya dapatnya gigi selah itu banyak, biar kalau di selah itu nggak ngejepret ya, bablas ya teman-teman, itu bahaya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya saat menyelahnya ya. Ya udah teman-teman, ini saya lanjut pasang gigi borobudurnya dulu ya teman-teman ya, lalu susun lahar mimisnya ya sebanyak 21 buah ya teman-teman ya. Nah ini udah kepasang semuanya ya teman-teman ya, sebanyak 21 buah ya. Lalu kita masukkan AC-nya ya. Lalu kita coba ya buat memutar gigi borobudurnya ya, supaya memastikan ada yang nyangkut atau enggak ya teman-teman ya. Ada yang nyangkut dengan crankcase atau nyangkut dengan lahar ya. Nah ini kondisinya udah aman ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pasang ceker ayam ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Bagian belakangnya kita pasang ceker ayam. Nah ini ceker ayam untuk Excel eksklusif Spartan Strada ya teman-teman ya. Yang muda, Strada muda itu menggunakan seperti ini ya. Kita pasang di sini ya teman-teman ya. Ya karena emang barangnya itu udah susah yang ori ya teman-teman ya untuk ceker ayam ini.
biasanya ya teman-teman ya, ini tuh nyangkut teman-teman, nyangkut ataupun nahan di bagian tutup kopling ya teman-teman ya. Akhirnya dia itu bagian tutup kopling nggak bisa rapet ya. Nah ini teman-teman, nah ini bagian ini tuh nggak bisa rapet karena ada kelebihan dari ceker ayam. Akhirnya nanti bocor ya teman-teman ya, olinya ya, rembes dari situ teman-teman. Ini sebentar teman-teman, saya contohkan ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini mentok teman-teman, nyangkut sama ceker ayam tutup kopling ya. Ini sebentar ya teman-teman ya, saya ambilkan spidol ya teman-teman ya, saya beri tanda yang nyangkutnya ya teman-teman ya. Nah ini saya garis dulu supaya kelihatan ya, kelihatan jelas gimana sih nyangkutnya teman-teman. Nah ini sebanyak ini teman-teman ya, ini kalau sebanyak ini teman-teman mau gerinda atau mau kalian potong juga boleh ya teman-teman ya, supaya tidak nyangkut ya ataupun mentok bagian ini ya teman-teman ya, supaya tutup kopling itu bisa rapat ya di bagian ini ya. Jadi mau kalian ganti o-ringnya, kalau itunya nyangkut tetap aja bocor teman-teman. Nah ini saya ngakalinnya pakai punya super ya, karena saya malas motong yang tadi ya teman-teman ya, soalnya itu tadi bahannya emang nggak presisi ya teman-teman ya. Ini saya gunakan punya super aja teman-teman ya, karena yang ini juga nggak ada ring tahanan yang besarnya ya, yang punya Excel ya. Ini posisinya lebih presisi teman-teman, kondisinya lebih presisi dibandingin yang ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ya yang punya super ya. Nah ini setelah dirasa pas ya ceker ayamnya, lalu kita beri ring, terus kita tutup kembali ya, tutup koplingnya kita pastikan tidak mentok ya ke ceker ayam ya, bagian tutup koplingnya ya, supaya oli itu nanti tidak rembes ya teman-teman ya. Nah saat bisa sudah aman, kita tinggal pasang murnya ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan kunci 17, ada yang 14, ada juga yang 13 ya teman-teman ya. Kita pasang pastikan benar-benar kencang ya teman-teman ya. Nanti kalau udah dikencangkan secukupnya, jangan lupa dikunci kembali ya dengan platnya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, sekarang kita mau tes gigi selah dan gigi borobudur serta gigi kampak yang kemarin aus ya teman-teman ya. Ini kita kasih grease dulu ya teman-teman ya, supaya lebih lancar masuk dan muternya teman-teman ya. Nah sekarang kita masukkan gigi selahnya, lalu putar sebentar ya teman-teman ya, supaya grease-nya merata. Terus kita pasang rengkes kanannya, jangan lupa diberi mur ya teman-teman ya, boleh 2 atau 3 atau 4 sekalian nggak apa-apa ya teman-teman ya. Caranya dorong terus selah ya. Ini udah dikasih mur, lalu kita coba putar bagian gigi borobudur ya teman-teman ya, menggunakan tangan satunya ya. Nah ini alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya, putar gigi borobudur ya teman-teman ya. Nah ini udah dipastikan aman ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah ini untuk sedikit tips ya teman-teman ya, buat teman-teman yang lahar kanannya itu udah pakai lahar 6005. Ada beberapa cara memasangnya teman-teman ya. Pastikan kondisi dudukannya yang direngkes itu pegangannya kuat ya. Lalu kalau untuk yang dikertas itu usahakan empuk, tapi setelah masuk itu tidak mudah lepas ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, masuknya sedikit mudah ya, tapi saat dicabut itu keras ya teman-teman ya. Kalau terlalu kendor nanti dudukan laharnya aus ya teman-teman ya.
Oke, ini sekarang kita pasang gearboxnya ya, gigi 1 2 3 4. Ini kondisi gigi silangnya udah saya ganti ya teman-teman ya. Nah sekarang kita pasang giginya sesuai dengan urutannya. Nah ini udah saya ganti ya ring sisipnya ya, supaya spesinya gearbox itu enggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah ini udah lumayan tipis ya jarak spasinya teman-teman ya. Nah oke, ini sekarang kita lanjut ke penerapan rengges kanan ya teman-teman ya. Jangan lupa kapal-kapalan, gigi selah, terus di bagian lahar-lahar dikasih gris atau pelumas ya teman-teman ya, supaya meminimalisir terjadinya keausan, lalu juga mempermudah pemasangan ya teman-teman ya. Nah caranya seperti ini teman-teman, tinggal didorong sambil selah-selah ya. Nanti kalau udah masuk, lalu pasang kembali ringnya beserta murnya ya teman-teman ya. Pastikan ada ringnya ya teman-teman ya, supaya rengges itu enggak pada bocel, lalu juga murnya itu enggak mudah kendur ya teman-teman ya. Nah ini juga bautnya mesin itu udah nggak lengkap ya teman-teman ya, karena sepertinya dimakan karat ya teman-teman ya, karena daerah kapukan airnya lumayan payau ya teman-teman ya. Nah ini sekarang lagi nyari-nyari bautnya yang pas ya teman-teman ya. Kebanyakan bautnya panjang-panjang untuk bagian baut rengges Excel ini teman-teman ya, terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut ke pemasangan bagi giginya ya teman-teman ya. Ini caranya, komandonya kita tarik keluar sambil selah-selah ya, pastikan sampai mentok paling kanan ya teman-teman ya. Lalu posisikan bagi giginya di gigi 4 ya teman-teman ya, letaknya itu ada di cowakan paling kanan ya teman-teman ya. Lalu sebelum kita pasang bagi giginya, saran dari saya teman-teman, kasih grease ya di bagian pengait, lalu di bagian rollernya ya teman-teman ya. Ini berfungsi supaya bagi gitu lebih awet, terus saat ngoper itu lebih empuk ya teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini, pastikan teman-teman memasukkan kaitan ini ke cowakan yang ada di as komando. Yang penting pas, lalu teman-teman dorong ke dalam. Setelah itu teman-teman pasang mur, nggak usah pedulikan itu posisinya ada di berapa, nanti tinggal teman-teman netralkan. Oke, jadi intinya masuk dulu baru netralkan. Nah sekarang kita lanjut ke pengecekan kopling ya. Ini kopling katanya udah dibongkar, udah diganti kampas koplingnya ya, tapi ini kok ya udah pada karatan ya. Mungkin karena setelah dibongkar diganti kampas nggak dikasih oli nih bagian mangkok-mangkoknya sama ownernya ya teman-teman ya. Seperti ini ya kondisinya ya. Nah ini kampasnya udah kelamaan kering ya, pada grepel-grepel didorong sama kuku ya teman-teman ya. Nah ini kita cek dulu ya platnya, apakah miring atau melengkung ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah ada sedikit masalah ya teman-teman ya. Ini kita coba cek bagian giginya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman nih, bagian platnya ini nyangkut sama tatakan kopling ya teman-teman ya. Nah itu bekas nyangkutnya mengkilap ya teman-teman ya, kelihatan ya. Masalah seperti ini biasanya karena ring kuningan koplingnya ini itu sudah aus ya teman-teman ya, atau tipis ya. Jadi teman-teman bisa ganti ring ini pakai yang tebel ya. Pastikan pakai yang bagus, jangan sampai nanti pas di sela-sela itu ngopling atau pas dioper gigi juga malah lompat. Nah ini juga kondisi bos koplingnya udah aus ya teman-teman ya, udah minta dipensiunkan ini teman-teman. Ini ngeplos tapi dicabutnya susah teman-teman, mungkin karena muter terus di dalam terus meninggalkan alur ya teman-teman ya. Lalu ini bagian paku gigi koplingnya ini udah
mulai kendor ya teman-teman ya. Nanti ini saya pantek ulang aja teman-teman, supaya enggak rontok di jalan ya pakunya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini oteknya ya, ya semoga kelihatan ya teman-teman ya. Nah lalu untuk suara ya teman-teman ya, suka suara cek. Nah ini kadang dari nah gimana teman-teman, kedengeran kan ya. Ini ausnya ya teman-teman ya, yang mengkilap tuh ya teman-teman ya. Ada dua karena emang plat koplingnya juga ada dua ya teman-teman ya. Kalau mau ganti, saran saya pastikan pakai barang yang bagus ya teman-teman ya, supaya nggak timbul lagi masalah ini dalam jarak waktu sebulan atau 2 bulan ya teman-teman ya. Ya itu semua cuma berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita rakit ulang ya teman-teman ya. Makhluk 7 itu pastikan teman-teman sejajarkan lubang ini ya, lubang tatakan dan lubang mangkok ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman jangan lupa luruskan posisi pernya teman-teman ya. Nah caranya kita putar terlebih dahulu ya teman-teman ya trackernya, supaya rada kencang ya. Terus kita cari per koplingnya yang miring ya. Kalau udah ketemu yang miring, tinggal kita colok menggunakan obeng seperti ini teman-teman ya, sampai dia benar-benar ke posisinya kembali ya teman-teman ya. Lalu kita kencangkan lagi trackernya sampai bawah ya. Jangan lupa teman-teman kasih oli ya, bagian bos dan tempat ring kuningannya yang baru itu ya teman-teman ya. Karena nanti kan pasti dia udah berputar terlebih dahulu sebelum oli mesin itu naik ke atas ya teman-teman ya. Nah ini kita pasang ring kuningannya, lalu kita masukkan giginya ya teman-teman ya. Nah ini udah aman ya teman-teman ya, udah siap dipasang kampas ya. Nah untuk memasang kampas jangan lupa teman-teman kasih oli juga ya. Pemasangannya urutannya itu kampas, terus plat, terus kampas, terus plat lagi, terus kampas, baru klip ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, pastikan teman-teman kalau masang klip ini sambungannya itu pastikan berada di posisi yang ada besi mangkok koplingnya teman-teman ya, supaya dia itu nggak gampang lompat ya atau lepas ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kopling udah free ya, udah free, udah aman, udah siap digunakan ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi sebelumnya ya kita harus coba ya pakai ring bajanya ya, lalu kita kencangkan seperti normalnya di dalam mesin saat kita tekan tuas kopling ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman saat di kopling itu. Nah ini pastikan ini mutarnya itu mudah dan lancar ya teman-teman ya. Nah ini udah benar-benar free ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemasangan kopling. Tapi pastikan sejajarkan lubang kruk as itu, lubang sepi yang ada di kruk as itu dengan lubang sepi yang ada di ring baja kopling ya, untuk mesin-mesin keras besar ya teman-teman ya. Setelah itu kita kasih grease sedikit ya teman-teman ya di lubang sepinya, supaya sepi itu kalau kesenggol ataupun nggak pas sama lubang sepi yang ada di kopling itu, dia nggak langsung jatuh ke dalam ya teman-teman ya, supaya tetap berada di situ ya teman-teman ya. Nah ini kita tinggal paskan, lalu kita putar-putar sedikit, lalu dorong ke dalam ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk. Nah lalu kita pastikan pasang ring matahari, lalu kita masukkan murnya ya, lalu kencangkan dengan kunci 14. Tapi jangan lupa kita kasih ganjel ya seperti biasa ya teman-teman. Ganjelnya pakai plat yang udah diukur ya, ya diukur kayak gitulah teman-teman. Teman-teman bisa bikin sendiri kok, tinggal paskan aja panjang platnya teman-teman ya. Nah ini udah kita kencangkan teman-teman mur koplingnya, lalu pasang kubangannya.
Nah, lalu ini yang keenamnya udah kita ganti ya teman-teman ya, karena pas datang itu angka 6 udah aus ya. Tak lupa kita beri grease atau pelumas ya di bagian setut dan gobangan koplingnya ya, supaya nanti pas baru awal nyala itu dia nggak langsung kegerus ya teman-teman ya, karena emang belum ada olinya ya. Nah ini kita cek ya tuasnya ya, jaraknya itu dalam atau cetek ya teman-teman ya. Nah kalau dalam kita bongkar lagi ya teman-teman ya, kita cek ulang ya apa yang bermasalah antara setut atau angka 6 ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke blok ya teman-teman ya. Ini lubang buangnya lumayan kotor ya. Lalu ini lubang-lubang transfernya nanti kita bersihkan ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, penampakannya dari bawah ya, lubang buangnya teman-teman ya. Nah ini kondisi bloknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti nggak dikorter ya teman-teman, karena orangnya udah beli seher ukuran 3M ya, ukuran yang sama dengan yang lama ya. Nah ini sekarang kita proses pemasangan bloknya ya, udah saya bersihkan. Nah ini sebagai tanda bagian atas sehernya ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada arah panahnya nggak usah bingung teman-teman. Ini kita pasang dulu ya blok dan sehernya ya. Nah, ini saya putar-putar supaya pelumasannya itu merata ya. Nah seperti ini kondisinya teman-teman, lubang buangnya udah bersih. Lalu ini ukuran sehernya ya 3M ya, kondisi bloknya sedikit baret-baret ya. Ya kalau untuk harian itu masih dibilang no problem lah teman-teman, masih oke lah. Ini packingnya kita pakai packing TPA selembar ya, ukuran 1 mili ya teman-teman ya. Lalu ini mangkok karbunya yang kemarin bolong dimakan karat itu udah kita lem juga ya, menggunakan lem porting teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lem-lemin aja teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan head ya. Terlebih dahulu pasang packing head, terus dikasih lem sedikit ya teman-teman ya. Jangan banyak-banyak lemnya teman-teman ya, nanti malah mengotori ruang bakar ya teman-teman ya. Secukupnya aja teman-teman. Untuk melakukan pengencangan mur head itu teman-teman jangan lupa dikasih ring dulu ya, lalu kencangkan dengan cara menyilang ya teman-teman ya, supaya headnya itu benar-benar rata ya teman-teman ya. Takutnya kalau headnya udah papasan dikencangkan sebelah terlebih dahulu, nanti takutnya headnya patah ya teman-teman ya. Nah ini udah selesai ya teman-teman ya pemasangan blok dan headnya ya. Kita lanjut ke pengecekan spool CDI atau biasa disebut juga spool jalan. Lalu kita cek juga kondisi pulsernya ya teman-teman ya. Terlebih dahulu kita satukan kabel positif dan negatifnya ya. Ini tertera 0,04 ya teman-teman ya. Sekarang kita cek spool CDI nya ya teman-teman ya. Ini 491 dikurangi 0,4 ya, jadi sekitaran 487 ya teman-teman ya. Ini kondisinya masih lumayan bagus ya teman-teman ya. Hanya drop sedikit ya, dari 500 ohm atau 520 ohm ya teman-teman ya. Ini masih lumayan galak ya pengapiannya ya teman-teman ya nantinya ya. Lalu kita cek pulsernya ya teman-teman ya. Ini pulsernya 114, biasanya itu 110 sampai 115 ya teman-teman ya, tapi itu kan tadi 0,04 ya, jadi masih 110 ya teman-teman ya. Nah ini spool lampu juga masih oke teman-teman. Pastikan ya teman-teman ya, kalian cek satu persatu spoolnya ya teman-teman ya, jangan sampai nanti malah bikin pusing saat nyeting mesinnya ya teman-teman ya. Kita nebak oh masalahnya ada di karbu, ada di settingan karbunya, nggak taunya karena spoolnya itu udah lemes ya teman-teman ya.
akhirnya atasnya berebut ataupun drop ya teman-teman ya. Kalau kita geser pengapiannya dimajukan ya tambah drop, tapi mungkin bawahnya dapat. Tapi kalau kita mundurkan bawahnya drop banget, atasnya yang dapat ya teman-teman ya. Ya udah kita lanjut ke pemasangan ya. Tapi sebelumnya ini ada beberapa kabel yang udah mulai retak-retak ya, pecah ya, karena emang udah umur. Ini kita benahi dulu ya kabelnya ya, supaya tidak terjadi konslet ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan nahpur ya teman-teman ya. Nah ini nahpur yang tadi ya, ini Ducati Electronica. Lalu ini plat pendinginnya ini tadi saya lepas, lalu saya tambah satu ya teman-teman ya, serta mengganti bonitnya ya, supaya ya mirip dengan aslinya lah teman-teman. Karena aslinya kan pakai 3 plat, ini hanya ada satu tadinya. Nah, ini sekarang saya tambahkan 1 buah ya teman-teman ya. Nah ini saya paskan dulu ya nahpur dengan tanda di rengkes teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini ada tandanya ya teman-teman ya, di rengkesnya ya ada garis, lalu di bagian nahpur juga ada. Ini kita luruskan saja ya teman-teman ya, mengikuti standar pabrik. Kalau teman-teman ingin memajukan, teman-teman putar ke kiri. Kalau ingin memundurkan, teman-teman putar ke kanan ya nahpurnya ya. Kalau untuk jarak berapanya ya silahkan teman-teman cari sendiri, karena beda motor itu beda kemauannya teman-teman ya, beda settingannya teman-teman. Ini saya pasang dulu bautnya teman-teman. Bautnya ada 3 ya teman-teman ya. Nah ini bautnya yang 3 udah kepasang ya. Jangan lupa teman-teman pasang sepi, lalu diberi gris ya bagian rotor kipasnya ya, supaya nanti saat pembukaan kipas itu lebih mudah ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan koil ya teman-teman ya. Ini koilnya dan motor, lalu ada CDI nya Vivo ya, masih baru ya. Ini saya pasang dulu koil dan motornya. Nih koil ini rawan patah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mesin Excel eksklusif, sering-sering perhatikan bracket koilnya ya, karena dia kadang suka nyangkut ke tepung bagian kanan ya teman-teman ya. Lalu ini CDI nya ya teman-teman ya, masih baru ya, masih dibungkus. Jadi ini merah itu pulser, hijau itu untuk sepul CDI dari dalam magnet, terus pink ini untuk ke coil, putih massa, hitam garis putih itu kontak ya, on off ya. Bentar ya, saya pasang dulu. Nah ini teman-teman, hijau dari sepul ya, putihnya untuk massa, lalu merah ini pulser, dan ini pink ini untuk coil ya. Kalau untuk ngetes CDI jangan dikonsletin ya, mau pinknya itu dikonslet ke rengkes gitu jangan ya, langsung aja nancepin coil lalu selah-selah cek dengan businya. Nah sekarang kita cek ya teman-teman ya, gimana apinya CDI Vivo ini ya teman-teman ya. Kecil ya teman-teman ya. Nah ini flashnya udah saya matikan ya teman-teman ya. Apinya sih ada teman-teman, cuman kecil ya. Jadi ini CDI Vivo sekarang tuh udah nggak kayak yang beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya.
komponen di dalamnya itu bedanya sama TIC itu udah terlalu jauh ya. Nah ini sekarang kita lepas lagi ya teman-teman ya CDI Vivo nya ya. Kita ganti dengan CDI Kopi Ducati ya. Nah seperti ini skemanya ya teman-teman ya. CDI Kopi Ducati dari Cina ya. Ini CDI nya udah kita pasang ya, kabelnya sama ya sama TIC ataupun Vivo ya. Sekarang kita tes apinya ya teman-teman ya. Go. Weh. Ternyata nyetum ya teman-teman ya. Ya ini alhamdulillah ya, CDI nya udah mau keluar api ya. Nanti kita cek lagi ya. Oh, ada flashnya jadi nggak kelihatan. Nah ini flash sudah saya matikan ya teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi apinya. Nah apinya lumayan besar ya teman-teman ya. Nanti kita sesuaikan setelah mesinnya naik ke bodi ya, baru kita lem CDI nya teman-teman. Nah sekarang kita panaskan dulu ya mesinnya ya teman-teman ya, karena honornya juga lagi nyari bodi ya untuk mengganti bodinya yang udah hancur dimakan karat ya teman-teman ya. Nah ini kondisi knalpotnya tidak mendukung ya teman-teman ya, makanya saya sudahi nih. Nah ini sekarang udah kita bawa keluar ya teman-teman ya. Sekarang kita panasin lagi ya mesinnya ya teman-teman ya. Ini suara yang rada-rada nggak enak di telinga itu suara seher ya teman-teman ya, karena memang udah lumayan kendor, terus ada beberapa luka ya teman-teman ya. Ya mau gimana teman-teman, kita kan hanya mengerjakan sesuai dengan kemauan si owner mesinnya teman-teman ya. Nah ini juga infonya, bodinya udah mau dibawa ke bengkel ya teman-teman ya. Nanti kita lihat bareng-bareng gimana kondisi bodinya teman-teman. Nah ini bodinya ya teman-teman ya, bodi PS ya, bodi PS ya. Nanti kita benahi kabel-kabelnya, lalu kita pasang mesinnya ya teman-teman ya. Ini mohon maaf untuk perbaikan kabel dan pemasangan mesin tidak kami videokan ya teman-teman ya. Nah setelah beberapa hari dikerjakan ini semuanya udah pasang ya teman-teman ya. Sekarang kita coba nyalakan dan tes red ya teman-teman ya. Tapi nanti saat tes red ya nggak bisa kita videokan ya teman-teman ya. Nah ini kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala satu kali engkol ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang punya masalah di mesin Vespanya, teman-teman bisa cantumkan pertanyaan teman-teman ya di kolom komentar ya. Kami akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman dan keilmuan kami ya teman-teman ya. Nah ini motor ini juga mau langsung diambil sama ownernya setelah nanti tes ride ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe dan bantu support channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Salam dari kami, Ijo Motorcycle.